Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep migrasi tenaga kerja yang beranggotakan Laila Nur Aziza, Ivani Eka Putri, Afis Satrio, dan Mimukini Ardra. Outline: yang pertama, teori dan konsep; kedua, aturan; ketiga, jenis-jenis; keempat, studi kasus; dan kelima, solusi. Selanjutnya ada teori migrasi tenaga kerja. Teori migrasi yang diformulasikan oleh Lewis tahun 1954 yaitu tentang proses perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, di mana model yang dikembangkan Lewis pada tahun 1954 tersebut diperluas Fay dan Ranis pada tahun 1961 dan merupakan teori umum yang diterima dan dikenal dengan model Lewis-Fay-Ranis. Kemudian konsep migrasi tenaga kerja, pada dasarnya konsep ini disebabkan oleh adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan tidak tertampungnya angkatan kerja yang menyebabkan para pekerja untuk bekerja di negara lain atau migrasi. Sesuai yang dinyatakan oleh Cipto Herianto dalam Listiarini 2011, migrasi internasional yang semakin banyak dilakukan hampir di seluruh negara-negara di dunia dipandang sebagai keputusan yang rasional karena adanya tekanan yang dihadapi penduduk di dalam negeri. Kemudian ada jenis-jenis migrasi tenaga kerja. Yang pertama ada migran tetap atau penetap. Migran ini termasuk para pekerja atau pendatang dan keluarga yang kemudian menyusulnya. Kemudian ada pekerja kontrak sementara, umumnya tidak atau semi terdidik yang tinggal di negara penerima untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya ditetapkan 2 tahun. Kemudian ada para profesional dengan izin tinggal sementara, yakni tenaga terdidik yang pindah dari satu negara ke negara lain, yang biasanya sebagai tenaga ahli, staf, atau karyawan dari organisasi internasional atau perusahaan multi internasional. Kemudian yang keempat, ada migran ilegal, yakni mereka yang masuk dan tinggal di negara penerima tanpa didukung dokumen dan izin dari pihak yang berwenang. Kemudian yang kelima ada pencari suaka, yakni mereka yang masuk ke negara lain dengan mengajukan izin tinggal atau dasar takut hukuman karena suku, agama, politik, dan keanggotaan organisasi. Kemudian yang terakhir ada pengungsi, yakni mereka yang diakui sebagai pengungsi sesuai persyaratan dalam konferensi PBB tahun 1951 mengenai status pengungsi. Ini saya akan menjelaskan tentang aturan tentang migrasi tenaga kerja. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Bab 9 Pasal 40 dan Bab 11 Pasal 42 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa mereka terdaftar dalam pekerja migran legal, maka mereka berhak mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan lainnya. Pasal 40 berisi dalam hal perlindungan sebelum bekerja atau setelah bekerja terjadi perselisihan mengenai kecelakaan kerja dan perselisihan besar program JKK yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Calon pekerja imigran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dapat meminta penetapan kepada pengawas ketenagakerjaan. Pasal 42 berisi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia dapat bekerja sama dengan atas ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan serta lembaga jaminan sosial lain di negara tujuan penempatan untuk perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini juga lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam suatu usaha asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat
ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk resiko tertentu yang tidak tercangkup dalam program jaminan sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus. Maraknya kasus TKI ilegal, penyebabnya antara lain 1. Lemahnya pengawasan Ditjen Imigrasi. Ditjen Imigrasi kerap kecolongan karena tidak memiliki mekanisme penyaringan khusus untuk memastikan tujuan utama seseorang pergi ke luar negeri. Misalnya, jika ada seseorang yang bertujuan untuk umroh, Ditjen Imigrasi tidak bisa memastikan apakah orang tersebut benar-benar ingin umroh atau menjadi TKI di luar negeri. Pihak imigrasi hanya mengandalkan feeling dan tidak ada alat untuk mengetahui tujuan tersebut. Kedua, kurangnya perhatian dari kepala desa kepada warga. Kepala desa kerap dianggap kurang serius mendata warganya yang berupaya mencari kerja ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Yang ketiga, kesulitan mencari lapangan kerja di dalam negeri karena kurang kompeten atau ekspektasi mereka yang berharap gaji di luar negeri lebih besar. Keempat, semenjak moratorium di tahun 2015, permintaan di TKI di Timur Tengah terhambat, sehingga di sana harganya naik. Inilah yang mendorong para agen memanfaatkan situasi ini. Kelima, mudahnya akses pelayaran seperti di Malaysia, sehingga dengan sangat mudah untuk lolos dari pengawasan pegawai imigrasi. Kemudian solusi dari studi kasus. Yang pertama pemerintah, kedua perusahaan, ketiga masyarakat. Pemerintah. Pertama, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini mendorong calon TKI untuk mendaftar melalui perantara agensi yang telah memiliki izin dari pemerintah agar mendapatkan perlindungan. Kedua, mendorong koordinasi antar instansi tingkat pusat dan daerah khususnya dalam membangun layanan terpadu satu atap. Hal ini digunakan untuk meminimalkan dan menghilangkan praktek ilegal. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan pelayanan administrasi secara singkat, efektif, dan efisien bagi para calon TKI. Yang ketiga, mendorong pemerintah agar bekerja sama dengan instansi terkait dalam membentuk dan memberdayakan desa migran produktif atau desmigratif sebagai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia baik pada masa sebelum bekerja, masa bekerja, dan masa setelah bekerja di luar negeri. Perusahaan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 diatur secara lengkap mengenai kewajiban perusahaan untuk penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berjenjang dan periodik kepada Menteri. Perusahaan juga wajib untuk menyediakan pos bantuan, pelayanan pemulangan dan pemberangkatan, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan. Para perusahaan yang menampung calon TKI diwajibkan memiliki izin dari pemerintah serta bertanggung jawab untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan menempatkan pekerja imigran. Masyarakat. Pertama, masyarakat wajib melaporkan apabila melihat pemberangkatan TKI tanpa prosedural atau ilegal, terutama masyarakat di daerah perbatasan. Yang kedua, masyarakat yang sering diiming-imingi untuk bekerja di luar negeri oleh sebuah perusahaan atau lembaga yang tidak memiliki izin resmi diminta untuk tidak percaya begitu saja. Yang ketiga, masyarakat di daerah perbatasan yang dianggap lebih banyak mengetahui titik-titik penyeberangan TKI ilegal dengan modus berangkat ke daerah lain agar melaporkannya kepada BP3TKI atau aparat setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.